Adam Patisahusiwa adalah satu di antara 3 pemuda tangguh yang memimpin pasukan pemuda merah putih di Pulau Buru. Mereka menyerbu sejumlah pos penting yang dikuasai pihak penjajah dan mengambil alih kekuasaan dari tangan tentara Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang kisah heroik Adam Patisahusiwa CS. Kisah heroik pejuang Adam Patisahusiwa bersama sejumlah rekannya yang tergabung dalam Pemuda Merah Putih tak pernah lekang oleh waktu. Dari generasi ke generasi, cerita heroik ini terus mengalir. Rakyat di Pulau Buru masih tetap mengenang jasa mereka sebagai pejuang ketika membebaskan Pulau Buru dari genggaman kolonial. Adam Patisahusiwa adalah satu di antara 3 pemuda tangguh yang memimpin pasukan Pemuda Merah Putih di Pulau Buru. Mereka menyerbu sejumlah pos penting yang dikuasai pihak penjajah dan mengambil alih kekuasaan dari tangan tentara Belanda. 2 rekannya adalah Abdullah bin Thalib dan Hamid Koja. November 1945 merupakan satu dari sekian banyak kisah besar perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya setelah diduga terkena ledakan granat, tepat saat dirinya melintas di depan gedung Internatio. Atas kematian Malabi, Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison, mengancam akan menuntut balas kepada para pejuang Indonesia di Surabaya. Ancaman Christison tak membuat pejuang Indonesia gentar. Pucuk pimpinan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, atau BPRI, Sutomo, atau biasa dipanggil Bung Tomo, alias Bung Kecil, bahkan menyerukan perlawanan terhadap ancaman Christison. Bung Tomo khawatir pihak Belanda akan memanfaatkan kemarahan Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya, seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Kekhawatiran itu pun terbukti benar. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk untuk melakukan gencatan senjata. Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur, Mayor Jenderal Manserich, meminta seluruh pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia Weg atau Jalan Batavia pada 9 November tahun 1945. Kemarahan para pejuang meledak kala itu. Mereka menganggap permintaan musuh sebagai sebuah penghinaan. Dengan cepat, BPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya, terutama tentang tata cara penggunaan senjata, hasil rampasan pasukan Nippon. Dari pelatihan itulah, terbentuk barisan yang dikenal sebagai pasukan berani mati. Pejuang dari berbagai daerah turun, tak hanya masyarakat Surabaya, namun juga masyarakat dari Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Bali. Selain itu, para kiai, ulama, serta para muda-mudi turut terjun ke medan perang. Hingga pecahlah peristiwa 10 November tahun 1945. Pasca pertempuran di Surabaya, 10 November 1945, 5 bulan kemudian, tepatnya, Rabu 4 April, 1946, pukul 12 waktu Indonesia Timur, sebuah kapal misterius berlabuh di Teluk Namlea, Pulau Buru. Kapal yang tak dikenal itu, diketahui bernama KM Sindoro. Di dalam kapal, terdapat beberapa orang yang memantau kota Namlea dari kejauhan. Keberadaan KM Sindoro menarik perhatian Abdullah bin Thalib, atau Amidu. Pemuda asal Pulau Buru ini, lantas bergegas menyuruh anak buahnya Taleb bin Thalib, dan 2 orang temannya, Hamis Saanun dan Yusuf Chen, untuk mendatangi kapal misterius itu.
Ketiganya mendayung perahu kecil menuju ke kapal. Ketika perahu kecil yang ditumpangi 3 pemuda buruh itu mendekati kapal, terlihat kibaran bendera merah putih di atas kapal. Pada bagian lambung kapal, tertulis KM Sindoro. Penumpang kapal ketika melihat ketiga pemuda itu mendekat, langsung memekikan suara, "Merdeka!" Teriakan di atas lambung kapal dengan spontan dibalas ketiga pemuda tersebut, dengan pekikan yang sama, "Merdeka!" Anak buah kapal mempersilahkan Taleb bin Talib, Hamis Sa'anun dan Yusuf Chen, untuk naik ke kapal. Penghuni kapal lantas menjelaskan perjalanan mereka dari Pulau Jawa ke Indonesia Timur, sambil menunjukkan foto Bung Karno, Bung Tomo, dan Yohanes Latuharhari, serta foto-foto para pemuda yang sedang berjuang mengusir Belanda di Pulau Jawa. Foto-foto para pejuang itu disodorkan satu persatu sebagai motivasi untuk membakar semangat patriotisme pemuda di Pulau Buru. Seketika terjadilah dialog singkat antara anak buah kapal dengan ketiga pemuda itu. Anak buah kapal bertanya tentang status pemerintahan di Pulau Buru, dan pimpinan pemerintahan saat itu kepada ketiga pemuda buruh. "Bagaimana kondisi Pulau Buru saat ini? Apakah masih ada penjajah? Siapa yang memimpin?" tanya orang tersebut. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan tegas, pemerintahan masih dikuasai Belanda, dan dipimpin seorang controller, bernama Gaspers, demikian penjelasan Taleb bin Talib. Ketiganya kemudian memohon agar rombongan turun ke darat, bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda buruh yang sedang menanti. Permintaan ketiga pemuda tersebut diterima. Penghuni kapal siap turun untuk bertemu dengan pemuda buruh. Seketika kemudian bergegas Raden Yusuf Kartadikusuma, Ibrahim Saleh, Anton Papilaya, ke daratan Namlea untuk melangsungkan pertemuan. Sementara di dalam KM Sindoro, ada Yosudarso, Domingus Patinasarani, Weli Noya, Agus Hektari, Mulyadi, Jafar, Polnaya, Espiano, dan Nona Ana Luhukai. Setiba di darat, rombongan Raden Yusuf Kartadikusuma disambut hangat oleh Abdullah bin Talib dan teman-teman. Raden Yusuf kemudian membuka perbincangan dengan menjelaskan kepada Abdullah bin Talib dan teman-temannya ihwal kedatangan mereka di Pulau Buru. "Kami tim dari Badan Propaganda Daerah Seberang. Kami mendapat perintah dari Biro Propaganda Pemerintah RI yang berkedudukan sementara di Yogyakarta. Tugas kami adalah propaganda tentang kemerdekaan RI yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ungkap Raden Yusuf Kartadikusuma kepada Abdullah bin Talib yang ditemani sejumlah pemuda saat itu. Mendengar berita Indonesia telah merdeka, spontan rasa kegembiraan yang luar biasa dirasakan para pemuda yang hadir pada saat itu. Rasa gembira yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Saat peristiwa ini terjadi, tanggal 4 April 1946, bendera penjajah kolonial Belanda masih berkibar di kota Namlea. Pulau Buru masih dalam koloni pemerintahan Belanda. Untuk memotivasi dan membakar semangat patriotisme pemuda-pemuda Pulau Buru, Raden Yusuf Kartadikusuma berkisah tentang semangat patriotisme para pemuda di Pulau Jawa yang tidak mengenal menyerah dalam mengusir penjajah Belanda. Semboyan mereka para pejuang di tanah Jawa adalah "Merdeka atau mati," tuturnya. Raden Yusuf Kartadikusuma berhasil membawa misi propaganda. Rapat untuk mengkonsolidasi kekuatan pun digelar. Dalam upaya merapatkan saf perjuangan dan penyebaran informasi kepada rakyat buruh, Abdullah bin Talib menyuruh seorang pemuda memanggil Adam Patisahusiwa. Adam dipanggil untuk diperkenalkan dengan para tamu istimewa tersebut. Dialog tentang perjuangan pun berlangsung sampai dengan siang hari, dan makan siang bersama di rumah Abdullah bin Talib. Setelah itu, pembicaraan rahasia dan bersifat tertutup dilakukan Abdullah bin Talib, Adam Patisahusiwa, dan Yusuf Kartadikusuma yang berlangsung hingga pukul 5 waktu Indonesia Timur sore. Rupanya pertemuan hari itu belum tuntas membicarakan masalah strategi. Esok harinya, rombongan Raden Yusuf Kartadikusuma
kembali turun dari kapal menemui Abdullah bin Thalib dan Adam Patisahusiwa. Pertemuan kedua digelar tanggal 5 April 1946, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur pagi, di tempat yang sama, di rumah Abdullah bin Thalib. Rombongan dari KM Sindoro, ikut pula Kapten Kapal Ibrahim Saleh, Raden Yusuf Kartadikusuma, Papilaya, Yos Sudarso, Domingus Patinasarani, dan Nona Ana Luhukai. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan itu, akhirnya berhasil sesuai harapan. Rombongan kemudian berpamitan, dan menghaturkan terima kasih kepada putra-putra terbaik Pulau Buru, yang telah melayani mereka selama 2 hari. Sambil bersalaman, terucap kata-kata, "Merdeka rakyat Pulau Buru, maju terus pantang mundur." Inilah pekikan rombongan yang disahut oleh pemuda Pulau Buru. KM Sindoro telah menghilang dari Teluk Namlea. Selusin pemuda yang menumpangi kapal itu seakan meninggalkan bara perjuangan yang membakar hati pemuda Buru. Raden Yusuf Kartadikusuma, Ibrahim Saleh, Anton Papilaya, Yos Sudarso, Domingus Patinasarani, Weli Noya, Agus Hektari, Mulyadi, Jafar, Polnaya, Espiano, dan Nona Ana Luhukai kembali menjalankan petualangan sebagai tim propaganda. Sementara Abdullah bin Thalib dan Adam Patisahusiwa harus berpikir panjang tentang amanat yang disampaikan dalam pertemuan selama 2 hari itu. Merdeka atau mati, semboyan patriotis ini menjadi motivasi bagi kedua sosok pemuda tangguh itu. Tak mau berlama-lama, Adam Patisahusiwa kemudian bergegas menggelar pertemuan perdana Pemuda Merah Putih untuk memulai aksi penyerangan kepada pemerintahan Belanda yang saat itu bercokol di kota Namlea. Tepatnya tanggal 6 April 1946, sehari setelah keberangkatan rombongan yang dipimpin Raden Yusuf Kartadikusuma, Adam Patisahusiwa menggagas pertemuan rahasia di areal pohon kelapa dekat rumahnya di kawasan Nametek. Rapat dipimpin oleh Adam Patisahusiwa, Abdullah bin Thalib, dan Papilaya. 60 orang pemuda Buru terlibat dalam pertemuan rahasia tersebut. Dalam pertemuan itu, Adam Patisahusiwa menyampaikan hasil pertemuan dengan tim propaganda kemerdekaan RI yang baru saja meninggalkan Namlea dengan KM Sindoro. Adam Patisahusiwa kemudian membakar semangat peserta pertemuan. Seketika suasana hening menyelimuti rapat rahasia itu, ke-60 orang pemuda Buru yang hadir duduk tertunduk dan mendengarkan penjelasan Adam Patisahusiwa. Kita rakyat dan pemuda Buru harus sadar. Jangan mau dijajah oleh siapapun. Penjajah harus lenyap dari bumi kita. Marilah saudara-saudaraku, kita bersatu, berjuang mengembalikan hak-hak nenek moyang kita yang telah dijajah selama 350 tahun. Jangan takut mati, karena setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Kata Adam Patisahusiwa, seperti dikutip dalam catatan Tan M, dari penuturan sejarah Thalib bin Thalib. Saya minta dari saudara-saudara para pemuda, harus rela berkorban demi bakti kita kepada nusa bangsa dan tanah air. Teman-teman para pemuda Buru, kita harus berani mengatakan merdeka. Tidak perlu takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dalam membela kebenaran. Ungkap Adam, seperti dikisahkan Thalib bin Thalib. Adam Patisahusiwa berhasil membakar semangat peserta rapat tertutup saat itu. Arahan dan nasihatnya ditutup dengan mengatakan, kita pasti menang. 60 orang pemuda yang tertunduk seketika berdiri dan memekikan suara, "Merdeka!" menyahut seruan Adam Patisahusiwa. Salah satu di antara para pemuda itu spontan berkata kepada Adam Patisahusiwa, "Kami selalu siap sedia. Setiap saat menunggu perintah, dan kapan kami jalankan perintah itu." Mendengar dan menyaksikan semangat para pemuda yang berkobar, Adam Patisahusiwa menundukkan kepala sejenak dan serentak bertutur dengan penuh semangat. Saya dan Abdullah bin Thalib telah mengambil keputusan kemarin bahwa pada tanggal 8 April 1946, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur pagi, adalah hari H penyerbuan ke kota Namlea. Ungkap Adam.
Keputusan rapat tertutup kemudian dimatangkan dengan berbagai persiapan. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, pemuda merah putih berhasil merengsek masuk ke pertahanan tentara Belanda di kota Namlea. Penyerbuan untuk menaklukkan pertahanan tentara KNIL atau tentara kerajaan Belanda yang saat itu masih berkuasa di tanah Bupolo. Invasi pemuda merah putih ke kota Namlea dilakukan dalam formasi serangan 3 penjuru mata angin. Adam Patisahusiwa memimpin pasukan dari arah timur, sedangkan Abdullah bin Talib memimpin pasukan dari arah barat, dan Hamid Koja memimpin pasukan dari arah utara. Serangan dimulai ketika mendengar bunyi tembakan 1 kali. Tembakan sebagai tanda dimulainya serangan ditugaskan kepada Jamaluddin Mahulete. Target serangan adalah 5 lokasi strategis, yaitu Asrama Polisi Belanda, Kantor Polisi Militer Belanda, Kantor HPB, Kantor Telegraf, dan yang terakhir, Rumah Kepala Kantor HPB. Dalam penyerangan itu, perintah dari Komandan Pasukan Pemuda Merah Putih adalah, setelah 5 lokasi strategis itu dikuasai, semua pegawai NIKA harus diikat dan dikurung di kantor HPB. Seluruh senjata disita, dan yang melawan harus ditembak mati di tempat. Adam Patisahusiwa juga menginstruksi kepada seluruh pasukan agar setiap rumah rakyat, pedagang, dan harta benda mereka tidak boleh dirusak. Begitu pula terhadap rumah pemerintah Belanda dan harta bendanya dilarang untuk dirusak atau diambil. Serangan tanggal 8 April 1946 itu berhasil gemilang. Semua lokasi strategis dikuasai pemuda merah putih. Bendera Belanda merah putih biru yang berkibar di depan kantor HPB berhasil diturunkan. Penurunan bendera Belanda itu sempat mengalami kendala. Bendera tersebut tersangkut pada tiang. Seorang pemuda bernama Ibrahim Umasugi kemudian diperintahkan Abdurrahman Wamnebo untuk memanjat tiang bendera dan melepaskannya dari kaitan. Bendera Belanda diturunkan, dan warna biru dirobek oleh Abdurrahman Wamnebo, hingga tersisa 2 warna yang melambangkan bendera Indonesia, merah putih. Setelah warna biru dirobek, pemuda buruh yang tergabung dalam pemuda merah putih, kemudian melakukan persiapan, dan prosesi pengibaran bendera merah putih, pada tiang yang sama di depan kantor HPB. Raden Ahmad, ditunjuk untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Syarif Tasijawa, berperan sebagai komandan upacara, dan inspektur upacara, Adam Patisahusiwa. Sementara pengerek bendera ditugaskan kepada 2 orang putra pemberani, yaitu Abdul Majid Tan dan Abdurrahman Wamnebo. Sebelum upacara penaikan bendera merah putih dilaksanakan, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi, ditugaskan kepada Abdul Halim Tan, Hamis Sanun, Abdullah Kabau, Salim Umatarnate, dan Muhammad Barges, untuk menyampaikan berita kepada masyarakat Namlea. Seluruh masyarakat Namlea dimintakan hadir, untuk menyaksikan upacara penaikan bendera yang penuh hikmat saat itu. Setelah upacara pengibaran bendera merah putih, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, perwakilan pemerintah Belanda di kota Namlea, yang saat itu dijabat oleh Kepala Kantor HPB, G. Gaspers, akhirnya menyerahkan kedaulatan dan kekuasaan kepada pemimpin Gerakan Pemuda Merah Putih, Adam Patisahusiwa. Kantor HPB berhasil dikuasai Adam Patisahusiwa dengan pasukannya Pemuda Merah Putih. Semangat juang yang membakar pasukan Pemuda Merah Putih terus bergelora. Setelah mengambil alih kekuasaan kantor HPB yang dipimpin G. Gaspers, yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di kota Namlea, Adam Patisahusiwa dan Abdullah bin Talib semakin percaya diri. Semua strategi serangan berjalan dengan mulus, termasuk menyandera semua pegawai NIKA. Tanggal 8 April 1946, seakan menjadi hari kelam bagi penjajah di tanah Bupolo. Takluknya G. Gaspers sebagai pimpinan tertinggi saat itu, membuat kekuatan Pemuda Merah Putih semakin terhimpun. Usai pengibaran bendera merah putih di kantor HPB, strategi penyerangan berikut terhadap sisa kekuatan Belanda pun disusun. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, serangan Pemuda Merah Putih dilanjutkan.
pos tentara Knil yang berkedudukan di Pal 4, menjadi tugas pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Thalib, alias Amidu. Serangan ke pos itu dilakukan dengan menggunakan mobil truk, hasil rampasan penyerangan kantor HPB pemerintah Belanda. Abdullah bin Thalib membawa pasukan sebanyak 30 orang. Pemuda Merah Putih kali ini dibekali 8 pucuk senjata, hasil rampasan dari tentara Belanda. Saat tiba di pos tentara Knil di Pal 4, komandan pasukan berteriak dengan suara lantang, "Merdeka! Angkat tangan, menyerah atau mati!" Pimpinan pos Knil yang saat itu dijabat Telehala tidak menghiraukan perintah tersebut. Dia lari meninggalkan pos, dan saat itu pula ditembak oleh Abdullah bin Thalib. Telehala tewas di tempat. 5 orang anak buah Telehala dibekuk pasukan pemuda Merah Putih dan dibawa sebagai tawanan perang ke kantor HPB yang saat itu berfungsi sebagai markas komando pemuda Merah Putih. Pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, masih di hari yang sama, rapat kilat digelar dan dipimpin langsung Adam Patisahusiwa. Rapat berlangsung di kantor HPB sebagai markas. Rapat yang diikuti para komandan pasukan itu, kemudian menetapkan 6 butir keputusan strategis. Antaranya, 1. Memperkuat pertahanan di kota Namlea, untuk mengantisipasi serangan balasan dari musuh, baik dari dalam, maupun dari luar. 2. Pemuda Merah Putih, dilarang keluar dari kota Namlea, jika tidak diperintahkan. 3. Tawanan perang diberi makan setiap hari, dan kepada tawanan, tidak boleh berlaku kasar. Keamanan tawanan dan keluarga harus dijamin. 4. Bila ada musuh yang menyerang, semboyan merdeka atau mati, harus tetap dipertahankan. 5. Bila musuh lebih kuat, mundur secara tertib dan terkoordinasi, menuju desa Siahoni, sebagai basis pertahanan. Dan 6. Setelah berkumpul di desa Siahoni, segera susun kekuatan, dan melakukan serangan balik kepada musuh, dengan teknik gerilya, ke kota Namlea. Dugaan Adam Patisahusiwa terkait kemungkinan serangan balasan tentara Knil terbukti di tanggal 9 April 1946. Watak penjajah yang sombong dan serakah tetap tidak mau mengakui penyerahan kekuasaan dan kedaulatan. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, sebuah kapal motor masuk ke Teluk Namlea. Kapal dari kota Ambon itu membawa gerombolan tentara Belanda berkekuatan 1 peleton bersenjata lengkap. Namun, nasib apes menimpa pasukan Knil itu. Kapal tersebut kandas pada batu karang, sekitar 150 meter dari tepian pantai. Pasukan pemuda Merah Putih, yang sudah menguasai kota Namlea saat itu, lantas siap siaga menjemput pasukan tersebut. Turun dari kapal 3 orang serdadu Knil. Mereka merapat ke jembatan Namlea, dan disambut oleh seorang pemuda pemberani, bernama Abdul Majid Tan. Abdul Majid Tan ditanya oleh ketiga serdadu itu, tentang keberadaan G. Gaspers, selaku pimpinan HPB. "Di mana Gaspers?" tanya salah satu dari ketiga orang itu. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan tegas oleh Abdul Majid Tan, yang bersangkutan ada di kantor. Ketika ketiga serdadu Knil tersebut berjalan menuju kantor HPB, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah samping jembatan. Dan komandan Knil tersebut jatuh tersungkur dan tewas di tempat. Rupanya, Abdullah Kabau, yang ditunjuk sebagai eksekutor, berhasil menjalankan aksinya. Atas kerjasamanya dengan Abdul Majid Tan, 2 serdadu anak buah dari komandan itu, kemudian ditawan oleh pemuda Merah Putih, sebagai tawanan perang. Insiden penembakan itu, kemudian memicu kontak senjata. Sejumlah pasukan yang ada di atas kapal, baku tembak dengan pemuda Merah Putih, yang bersiaga di tepi pantai. Pemuda Merah Putih dengan pekikan, merdeka, membalas serangan membabi buta, yang dilakukan tentara Knil dari atas kapal. Gerombolan tentara Knil akhirnya melarikan diri dari pelabuhan Namlea, menuju kota Ambon.
Pasca pertempuran itu, tentara KNIL belum mau menyerah. Tanggal 10 April 1946, pada pukul 2 waktu Indonesia Timur siang, mereka kembali datang ke kota Namlea dengan 2 buah kapal. Satu di antaranya adalah kapal perang. Aksi invasi tentara KNIL ke jantung kota Namlea dilakukan dengan penembakan gencar. Dari atas kapal, tentara KNIL melancarkan serangan tembakan tanpa henti. Pemuda Merah Putih pimpinan Adam Patisahusiwa tetap bertahan dan membalas serangan. Pertempuran sengit dan heroik terus dilakukan pasukan Pemuda Merah Putih untuk mengusir gerombolan tentara KNIL Belanda dari tanah Bupolo. Dalam tempo 2 jam serangan berlangsung. Dengan pertimbangan keterbatasan amunisi dan persenjataan yang belum lengkap, para komandan pasukan Pemuda Merah Putih kemudian memberi komando agar pasukan mundur dan bergerak ke basis pertahanan baru di Desa Siahoni sesuai hasil kesepakatan rapat. Perjuangan para pemuda pemberani di bumi penghasil minyak kayu putih itu berlangsung sampai akhirnya Belanda takluk kepada pemerintah Republik Indonesia dan mengakui kemerdekaan 1945. Ironisnya, sejarah perjuangan dan heroisme pemuda Pulau Buru dengan pasukan Pemuda Merah Putih, pimpinan Adam Patisahusiwa, hingga kini, belum juga menjadi perhatian negara. Cerita Adam Patisahusiwa, Abdullah bin Thalib, dan sejumlah pemuda pejuang itu, hanyalah riwayat sejarah belaka. Riwayat ini, diwariskan dari generasi ke generasi. Puluhan tahun sudah berlalu, tapi janji atas janji akan penghargaan berupa gelar pahlawan kepada pejuang Adam Patisahusiwa CS, belum juga terwujud. Kami tidak pernah bermimpi mendapat sesuatu berupa imbalan dari negara. Tapi kami hanya ingin pemberian gelar itu, sebagai pengakuan negara, atas perjuangan pendahulu kami, ungkap Tito Patisahusiwa, cucu dari pejuang Adam Patisahusiwa, seperti dicatat Dino Patisahusiwa, dalam berita beta.com.